Resmi, Ragnar Oratmangun dikontrak 2 tahun di FCV Dender. Harga tiket murah dan terjangkau untuk pertandingan sekelas Timnas Indonesia vs Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakai nomor punggung baru, Elkan Bagot pamer momen debut bersama Blackpool FC. Kabar baik, Erick Thohir dan Shin Tae-yong sumringah, ada sinyal kuat oleh Romeni perkuat skuad Garuda. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Harga tiket murah dan terjangkau untuk pertandingan sekelas Timnas Indonesia vs Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah merilis daftar harga tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Australia pada laga babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada tanggal 10 September tahun 2024 mendatang dengan waktu kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tiket Indonesia vs Australia di GBK sudah bisa dibeli lewat aplikasi Livin Bank Mandiri mulai Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. PSSI menjual tiket Indonesia vs Australia dalam 4 kategori yaitu Premium West dan East dengan harga Rp1,5 juta per orang. Kemudian Garuda West dan East dibanderol dengan harga Rp1 juta. Selanjutnya kategori Garuda North dan South dijual dengan harga Rp550.000. Lalu yang paling murah kategori Upper Garuda dengan harga Rp250.000 per orang, harga-harga ini belum termasuk pajak. Bagaimana nih guys menurut kalian soal harga tiketnya? Murah dan juga terjangkau kan? Ingat ya guys, ini bukan AFF tapi ini udah kelas dunia, jadi harga segitu menurutku sudah wajar. Saya cuma bisa mendoakan, semoga supporter Timnas Indonesia rezekinya dilancarkan, dan bisa memenuhi semua tribun Stadion GBK. Amin. Duel Indonesia vs Australia kali ini merupakan laga kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia atau laga kandang pertama bagi Timnas Garuda di fase ini. Indonesia semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bila Indonesia mampu finish di posisi 2 besar pada akhir babak ketiga, Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila finish di posisi 3-4, Indonesia akan melanjutkan perjuangan perburuan tiket ke babak keempat. Selain Arab Saudi dan Australia, pesaing Indonesia lain di babak ketiga adalah Jepang, Bahrain, dan China. Kabar baik, Erick Thohir dan Shin Tae-yong sumringah, ada sinyal kuat oleh Romeni perkuat skuad Garuda. Erick Thohir sumringah kembali bertemu Shin Tae-yong yang sehat dan siap bekerja. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku merasa sumringah kembali bertemu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam keadaan sudah sehat dan siap bekerja untuk Timnas. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir. Shin Tae-yong sebelumnya harus menjalani perawatan medis karena operasi pleura atau radang selaput dada. Kondisi pelatih berusia 53 tahun itu kini sudah pulih dan kembali bekerja menakodai Timnas Indonesia menghadapi sejumlah laga ke depan, Erick mengutarakan. Dalam pertemuan kembali dengan pelatih asal Korea Selatan itu, keduanya membahas mengenai persiapan Timnas Indonesia untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana pada tanggal 5 September Timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada tanggal 10 September Timnas akan menjamu Australia. Selain itu, keduanya juga membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik, tulis Erick. Di sisi lain, ada kabar baik, sinyal kuat oleh Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan striker FC Utrecht yang kabarnya menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Rumor itu semakin kuat lantaran kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengikuti atau follow Instagram miliknya. Biasanya pemain yang sudah diikuti Erick, tak lama lagi akan datang ke Indonesia.
Setelahnya Erik dan pemain bersangkutan akan foto berjabat tangan dan dipamerkan di media sosial. Jika itu yang terjadi, proses naturalisasi sudah pasti dilakukan. Ole Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Sumatera Utara. Tentunya pencinta sepak bola Indonesia berharap Ole Romeni segera bisa berseragam Garuda di dada. Sebab timnas Indonesia kekurangan striker tajam untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pakai nomor punggung baru, Elkan Bagot pamer momen debut bersama Blackpool FC. Elkan Bagot mendapatkan momen spesial. Bek jangkung timnas Indonesia itu menjalani debut bersama Blackpool. Debut itu terjadi saat Blackpool bertandang ke markas Burton Albion, Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2024 dini hari WIB. Tim yang identik dengan warna oranye itu meraih kemenangan telak 4-0. Elkan Bagot dimainkan sebagai starter. Pemain dengan tinggi 194 cm itu bermain hingga pertengahan babak kedua sebelum digantikan pemain lain. Elkan Bagot pun membagikan momen spesial itu di Instagram miliknya. Ada beberapa foto yang diunggah Bagot pada momen tersebut. Elkan Bagot mendapatkan nomor punggung baru di Blackpool. Pemain berusia 21 tahun itu menggunakan nomor punggung 12 untuk musim ini. Sebelumnya, Elkan Bagot cukup identik dengan nomor punggung 26. Nomor itu ia pakai di Ipswich Town dan beberapa klub lain. Sementara di timnas Indonesia, Elkan Bagot sempat menggunakan beberapa nomor punggung. Misalnya nomor punggung 4 dan 30. Elkan Bagot sudah cukup lama menepi dari timnas Indonesia. Terakhir kali Bagot bermain untuk tim Garuda pada Piala Asia 2023. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong sempat disebut memburuk terutama selepas Piala Asia U23 2024. Namun, saat ini hubungan itu disebut sudah membaik. Elkan Bagot pun dinantikan aksinya di timnas Indonesia. Resmi, Ragnar Oratmangun dikontrak 2 tahun di FCV Dender. Musim depan, pemain naturalisasi timnas Indonesia itu akan bermain di Jupiler Pro League. Ragnar didatangkan dari FC Groningen dengan status agen bebas di jendela bursa transfer musim panas. Ragnar memang mengalami masa sulit di klub lamanya, karena tak dapat tempat di FC Groningen, ia dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Tampil setengah musim, ia menyatakan sudah tak lagi dibutuhkan klub. Ia pun harus mencari klub baru, akhirnya Wak Haji diminati FCV Dender, klub milik Sihar Sitorus. Sihar adalah pengusaha asal Indonesia. Kedatangan Ragnar sudah diumumkan secara resmi. Kami dengan bangga mengumumkan kedatangan Ragnar Oratmangun, keterangan klub. Seorang gelandang yang akan bergabung dengan tim kami hingga tahun 2026, lanjut klub. Ragnar Oratmangun, lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Ia merupakan gelandang Belanda Indonesia yang memiliki segudang pengalaman. Dia menerima pelatihan mudanya di Nijmegen, setelah itu dia pindah ke klub seperti FC Os, SC Cambuur. Kemudian pindah ke Go Ahead Eagles, FC Groningen dan Fortuna Sittard. Ia juga bermain untuk tim nasional Indonesia. Ragnar adalah gelandang serba bisa, tetapi juga tahu caranya bermain di sayap, itulah salah satu alasan klub merekrutnya. Selamat bergabung di keluarga FC Dender, Ragnar. Tetap menyala abangku. Tampil ganas, Nathan Chuaon jadi starter bantai Gillingham FC 3-1 bersama Swansea City. Kabar baik bagi timnas Indonesia, Nathan Chuaon mendapatkan menit bermain bersama klubnya Swansea City. Bahkan, Nathan tampil sebagai starter ketika Swansea menghadapi Gillingham FC pada babak pertama Carabao Cup yang berlangsung di Liberty Stadium Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pada laga tersebut, Swansea berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1. 3 gol kemenangan tuan rumah lahir melalui Ronald, Liam Cullen, dan Azim Abdullahi. Kemenangan Swansea ini tak lepas dari kontribusi pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon. Ia bermain sejak menit awal pada laga ini. Nathan mengisi posisi bek kiri. Ia bermain selama 67 menit sebelum digantikan oleh Josh Tymon. Kepercayaan yang diberikan Williams tentunya membuat Chuaon semringah.
mengingat ini menjadi laga perdananya bersama Swansea sejak direkrut pada musim panas tahun lalu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Setidaknya ini menjadi sebuah peningkatan, karena saat laga pembuka Championship akhir pekan kemarin, pemain berusia 22 tahun tersebut hanya menghiasi daftar susunan pemain. Setelah memperoleh kesempatan bermain di ajang Piala, Chu Aon kini harus berjuang demi kembali mendapatkan tempat di starting 11 saat Swansea mengalihkan fokus ke laga Championship kala menjamu Preston North End, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 malam WIB. Pengakuan bek gacor Timnas Indonesia U19 diminati dua klub luar negeri. Bek Timnas U19 Indonesia, Kadek Arel, mengaku sudah didekati oleh dua klub luar negeri, yang asalnya dari satu tim Asia dan Asia Tenggara. Kadek Arel mengatakan, tawaran yang diterimanya ini telah disampaikan ke manajemen Bali United. Kini Kadek Arel menyerahkan semua keputusan kepada Bali United. Dilansir dari Transfermarkt, Kadek Arel terikat kontrak dengan Bali United hingga 2026. Kalau tawaran keluar sudah ada, ucap pemain berusia 19 tahun tersebut. Saya sudah dikasih tahu sama manajemen klub saya, tapi ini masih rahasia, satu Asia Tenggara, ujarnya. Bagi Kadek Arel, bermain abroad termasuk rencananya ke depan. Saya sebagai pemain ingin main di Eropa, di luar negeri, dan semoga itu bisa terwujud, tutur Kadek Arel. Kami sebagai pencinta timnas, tentu akan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Kadek Arel.